Oke, di materi video kali ini kita coba untuk formatting atau tambah-tambah desain ya di dokumen. Yang contohnya misalkan seperti ini, saya pakai template kurang lebih seperti ini. Jadi tentang CV, ini skillnya apa, terus pengalaman belajar ya. Nah, di sini saya akan coba melakukan ini ya, formatting. Pertama yang saya lakukan, saya ke bagian paragraf, dan di sini ada menu-menu yang di materi-materi sebelumnya belum dibahas ya, sekalian aja. Nah, ini misalkan saya mau coba ini ya. Nah, bagian ini ada increase indent, dan di sini ada decrease indent. Nah, ini untuk ngegeser satu paragraf ya. Misalkan ini saya punya paragraf, saya coba di sini ya. Ini kan belum ada paragraf nih, atau paragrafnya letak kiri. Nah, kalau misalkan pakai ini, dia akan ngegeser ke kanan satu seperti pakai tab sekali. Misalkan saya klik sini, nah seperti itu ya. Klik lagi, dia akan terus ke kanan ya, atau increase. Nah kalau yang satu lagi ini decrease, artinya mundur lagi gitu, kembali ke awal. Nah, ini bagus kalau misalkan Anda mau bikin paragraf, misalkan di sini paragraf dan di bawahnya mau bikin paragraf lagi, tapi mulainya misalkan dari margin 2 ini ya. Di sini itu tinggal increase aja, jadi satu blok paragraf itu ke bawah semua. Shortcutnya aja biar cepet ya. Lanjut lagi, ada ini ya. Ini untuk line spacing. Kalau misalkan kita tunggu dulu, ini line and paragraph spacing. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk mengatur jarak antar line-nya atau antar baris. Jadi di sini ada baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kita atur jaraknya, itu ada di sini. Nah, ini ada 1, ada 1,15, dan seterusnya. Ini Anda bisa lihat jaraknya semakin jauh. Nah, ini biasanya diperuntukkan kalau misalkan bikin makalah, proposal, atau buku, ada pengaturan khusus yang kita disuruh misalkan line spacing 1,5 atau 2 gitu ya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya ini dan ini ya. Jaraknya ini agak jauh, dan memang di beberapa misalkan syarat untuk membuat buku gitu ya, providernya bilang untuk menggunakan jarak sekian-sekian. Itu emang kita lebih enak bacanya ketimbang yang rapat gini ya gitu. Sebenarnya lebih enak yang seperti ini. Nah, itu untuk menggunakan line spacing. Dan untuk opsi yang lebih lanjutnya ada di line spacing option. Itu pilihannya lebih banyak lagi ya. Di sini kita bisa atur line spacingnya double, at least, atau single, atau yang ini 1,5 line gitu ya. Jadi lebih turun lagi. Nah, seperti itu. Sekarang saya coba fitur ini ya. Ini shading. Shading itu untuk kasih warna di belakang teksnya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada warna di teksnya ya, di belakang teksnya. Dan kalau misalkan kita pakai line spacing, ini kelihatan jaraknya. Jadi ini seakan-akan kalau misalkan kita di buku, kalau di buku fisik yang kita baca ada yang penting itu kita pakai. Nah, itu kalau di buku fisik biasanya kita pakai stabilo gitu kan, untuk nandain biar ini tuh penting gitu. Nah, itu kita tandain pakai stabilo. Mungkin ini bisa juga seperti itu, alternatif stabilo ya. Kalau misalkan dihilangin, langsung aja no color ya. Berarti sini di blok dulu, kita pilih no color. Nah, udah ini. Kita lanjut lagi tambah ya. Misalkan ini untuk CV, misalkan kita mau tambah pernak-pernik gitu ya. Kita coba ke desain. Nah, di sini ada pack border ya. Nah, pack border ini untuk ngasih garis, ini reviewnya ya. Untuk ngasih garis nanti di sini di sekitar dari teks dokumen kita ya. Dan ini bebas, kita mau pilih seperti apa. Misalnya ini box, ini shadow. Jadi bentuknya seperti ada shadow bayangan ya, berarti di sini. Ini ada 3D, agak timbul gitu ya. Dan ini custom, ini bebas kita mau bentuk seperti apa. Anggaplah saya pakai box ya.
garisnya ini bisa dipilih di sini, style garisnya ya, macam-macam. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, untuk warna juga bisa Anda pilih. Ini ketebalannya, dan juga ini bisa diaplikasikan misalkan ke semua dokumen, atau hanya dokumen yang sedang kita pilih, atau hanya dokumen yang pertama di halaman pertama ya. Jadi bisa Anda pilih, dan ini juga bisa Anda pakai hanya sang kanan kiri, atas bawahnya nggak ada gitu ya. Misalkan saya ini nonaktifkan, kita lihat seperti apa ya. Nah, jadi seperti ini ya, kanan kirinya ada tapi bawahnya nggak ada gitu. Nah, kita coba cek lagi ke pack border. Misalkan saya aktifkan aja ya atas bawahnya. Ini previewnya seperti ini kurang lebih. Saya coba di art. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Kalau misalnya Anda lihat, kita bisa gunakan pattern yang ada di sini. Misalkan saya pilih ini ya, warnanya saya rubah nih. Misalkan saya coba, saya pengen warna ini kuning ya. Nah, kita klik OK. Nanti akan seperti ini. Nah, ini biasanya kita sering lihat di proposal ya, atau makalah-makalah sekolah gitu ya, pada pakai kayak gini. Itu bikinnya di pack border, ataupun Anda mau bikin CV juga bisa seperti ini. Tinggal diekspor ke PDF. Jadi nanti ke depan saat Anda melakukan, misalkan mau ngelamar ke sebuah perusahaan, Anda tinggal kirim PDF-nya lewat email. Karena detail CV-nya di sini, bisa Anda masukkan foto dan lain-lain, informasi email. Jadi ini untuk penghiasnya pakai pack border ya. Kalau misalkan saya coba ganti lagi ya. Misal yang ini deh. Warna saya ganti warna hijau, agak hijau. Saya coba hanya kanan kiri gitu. Kita klik OK ya. Nah, ini jadi seperti ini. Jadi agar tambah unik aja gitu ya. Istilahnya enggak kaku gitu. Sekedar penghias. Jadi seperti itu. Anda bisa coba testing pernak-pernik yang ada di pack border. Masih banyak ya kombinasi yang bisa Anda pakai di sini untuk menambah lebih menarik lagi dari CV atau dokumen yang Anda buat. Jadi seperti itu, kita udah coba formatting menggunakan line spacing, terus kita ada juga indent, increase indent dan decrease indent. Ada juga ini shading. Lalu kita udah coba pakai pack border ya. Menunya ada di desain. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat.